Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadan Ervinda dengan NIM G00230028 dari kelompok B10. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem neuro. Jadi, sistem neuro terbagi menjadi 3, yaitu dendrit yang berfungsi sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain. Lalu ada soma atau badan sel yang berfungsi sebagai pusat pemantik rangsang. Dan ini ada akson sebagai penyambung rangsang dari badan sel menuju ke terminal untuk disalurkan ke neuron yang lain. Lalu ini ada 2 tipe sistem neuro. Yang pertama ada sistem saraf pusat, yang ini. Contohnya seperti otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Lalu ada sistem saraf periferal. Lalu ini ada sistem neuroperiferal yang terdiri dari nukleus, yaitu sebagai badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Lalu nukleus dibagi menjadi 2, yaitu ganglion dan nukleus. Ganglion ini berfungsi sebagai kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Lalu ganglion dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ganglion, organ, dan menjulur bebas. Lalu ini ada sistem neuro yang periferal juga dibedakan menjadi 2, yaitu efferent dan afferent. Nah, efferent ini mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf ke saraf pusat ke sistem saraf perifer. Efferent ini dibagi menjadi 2, yaitu viskremotor atau biasa disebut dengan saraf otonom atau involuntar yang bekerja secara tidak sadar atau untuk menginnervasi organ-organ dalam. Sistem ini dibagi menjadi 2, yaitu simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis itu memberi perintah fight or flight, kalau parasimpatis memberi perintah rest or digest. Lalu yang kedua ada sistem afferent. Sistem afferent ini berarti mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Afferent ini dibagi menjadi 2, yaitu somatosensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gatal, gangguan, dan semua jas efferent dari selain organ-organ dalam. Sistem ini dibedakan menjadi 2, yaitu general dan spesial. Lalu ada viskresensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan, dan semua jas efferent dari organ-organ dalam. Lalu ini ada sistem arteri. Nah, arteri diartikan sebagai pembuluh darah yang arah alirannya itu keluar dari jantung. Lalu sistem peredaran simetrik dimulai dari aorta. Nah, aorta ini akan keluar dari ventrikel kiri, kemudian naik menjadi aorta ascendens, mendatar menjadi arcus aorta, kemudian turun menjadi aorta descendens. Pada arcus aorta ini akan muncul 3 percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas, atas, dan kepala. Ketiga percabangan itu adalah ini. Yang pertama, truncus barsiocephalica. Yang ini. Truncus barsiocephalic akan bercabang menjadi arteri
subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Ini. Arteri subclavia dextra akan bercabang-cabang menjadi arteri yang menvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra. Sedangkan kalau arteri carotis communis dextra itu akan bercabang menjadi arteri carotis internal yang ini dan eksternal ini. Lalu ada arteri carotis communis sinistra. Jadi arteri carotis communis sinistra akan bercabang menjadi arteri carotis internal dan eksternal. Lalu ada arteri subclavia sinistra. Arteri subclavia sinistra akan menvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Jadi ini penjelasan yang tadi sama ini. Lalu ada sistem vena. Vena ini kebalikan dari arteri tadi. Kalau vena itu membawa darah mendekati ke jantung. Nah ini ada vena cava superior. Vena cava superior ini adalah muara dari 3 besar, yaitu penghubungan 2 vena besar, yaitu 2 vena ini brachiocephalic ini, dan juga vena azygos. Sepasang vena brachiocephalic ini adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeleton trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas. Seperti ini. Lalu ada vena azygos. Vena azygos adalah vena yang mendrainase dari vena. Vena azygos adalah vena yang mendrainase dari vena-vena interkostal kiri. Vena azygos ini dia akan menyilang ke kanan untuk membentuk 2 percabangan yang disebut dengan vena hemiazygos ini. Yang ini. Lalu ada vena cava inferior. Vena cava inferior ini akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Ini penjelasannya. Kalau arteri sama vena. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih.